menjelaskan mengenai pengertian BCCT. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu tempat pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi dan minat yang ada pada anak usia dini agar mereka dapat berkembang dengan baik, tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di masa yang akan datang. Nah, untuk mengembangkan potensi tersebut, maka dapat dilakukan dengan atau dapat dilakukan melalui mode pembelajaran BCCT atau yang biasa disebut dengan pendekatan sentra. Mode pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya berada dalam suatu lingkaran dan sentra bermain. Jadi maksudnya lingkaran itu adalah guru dan siswa berada atau duduk bersama-sama dengan posisi yang melingkar. Kemudian guru memberikan arahan atau pijakan sebelum dan sesudah bermain. Nah, sedangkan sentra bermain adalah zona atau area yang di dalamnya terdapat seperangkat alat bermain sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar yang dimiliki oleh anak. Nah, model BCCT ini memberikan peluang yang merangsang atau memberikan peluang yang sangat besar untuk merangsang seluruh kecerdasan yang ada pada anak melalui bermain. Nah, karena dengan bermain itu merupakan suatu kebutuhan bagi anak usia dini. Dengan bermain, anak mampu memuaskan kebutuhan perkembangannya dari mulai motorik, kognitif, dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu konsep BCCT ini sangat perlu untuk kita terapkan di lingkungan kita atau di sekolah kita. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai landasan utama dari metode BCCT. Nah, menurut Garves tahun 1994 menyatakan bahwa aliran konstruktivisme merupakan cocok dengan metode BCCT. Mengapa? Karena konstruktivisme merupakan suatu posisi filosofis serta psikologis yang berasal dari individu itu sendiri. Nah, konstruktivisme ini pertama kali diambil atau berpendapat oleh sejarawan dari Italia yang bernama Giambattista Vico pada tahun 1971. Kemudian berpendapat bahwa konstruktivisme merupakan suatu konstruksi dari manusia dalam suatu interaksi pada objek, fenomena maupun lingkungan sekitarnya, yang mana hal tersebut dijabarkan oleh Pujadi pada tahun 2005 serta dikuatkan kembali oleh Adi Susilo pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa konstruktivisme ini bertitik tolakkan pada pembentukan pengetahuan serta rekonstruksi pengetahuan, yang mana telah kita ketahui bahwa rekonstruksi pengetahuan tersebut merupakan suatu perubahan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki oleh seorang individu dalam melalui interaksi pada lingkungannya sendiri. Kemudian aliran konstruktivisme ini sangat cocok dengan metode BCCT dalam hal dunia pendidikan. Mengapa? Karena aliran konstruktivisme ini tidak menitik beratkan pada hasil pembelajaran, namun menitik beratkan pada proses pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses pembentukan awal yang mana akan berhasil
akan berhasil atau tidakkah anak tersebut dalam pembelajaran. Sehingga kita akan mengetahui proses pembelajaran anak itu sendiri. Nah, proses pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang cukup untuk anak itu sendiri, sehingga anak mampu merekonstruksi, mempadu-padankan pengetahuannya itu sendiri. Mungkin akan dilanjut oleh Sinta. Beberapa filsafat yang mendukung filsafat konstruktivisme yaitu naturalisme romantik dan idealisme. Menurut aliran filsafat naturalisme romantik, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu membawa bakat yang baik, maka pendidikan itu adalah pengembangan bakat anak secara maksimal melalui pembiasaan, pelatihan, permainan, serta partisipasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penyediaan kesempatan belajarnya itu selaras dengan tahap-tahap perkembangan. Sedangkan menurut aliran filsafat idealisme, bahwa manusia itu merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, maka pendidikan itu harus ditujukan pada pembentukan karakter, watak manusia yang berbudi luhur, berbakat insani, dan kebijakan sosial. Selain itu, model ini pun didukung oleh beberapa teori, diantaranya yaitu ada Maslow, Anna Freud, Lev Vygotsky, Erik Erikson, dan Piaget. Yang pertama, menurut Maslow, bahwa kebutuhan dasar itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada Anna Freud, bahwa beliau mengemukakan garis perkembangan yang berisi urutan tahap perkembangan anak yang dimulai dari ketergantungan menjadi mandiri, irasional menjadi rasional, dari hubungan yang pasif menjadi aktif dalam realita. Salah satu dari 6 garis perkembangan bahwa Anna Freud yang digunakan sebagai dasar teori BCCT ini adalah garis perkembangan yang menunjukkan bahwa anak belajar itu mulai dengan badan, mainan, dan bermain. Yang ketiga ada Erik Erikson bahwa anak ini perlu dikembangkan rasa percaya dirinya pada diri sendiri dan lingkungannya, kemandiriannya, inisiatifnya, dan ketekunannya. Yang selanjutnya menurut Lev Vygotsky bahwa anak itu perlu mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Vygotsky pun mencetuskan teori belajar yang bernama scaffolding, yaitu tingkat pengetahuan atau pengetahuan berjenjang. Yang terakhir menurut Piaget bahwa anak belajar itu. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan penggunaan pendekatan BCCT. Menurut Director of the NAF et al. Mengemukakan mengenai tujuan dan cara belajar dari model Beyond Center and Circle Time atau BCCT, diantaranya yaitu yang pertama, pengembangan potensi kecerdasan anak. Nah, di mana kecerdasan merupakan suatu kemampuan yang dipakai untuk memecahkan suatu masalah dan juga untuk menciptakan produk yang bernilai guna. Nah, di mana setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang menonjol di satu titik di satu kecerdasan atau di satu kecerdasan atau di kecerdasan lainnya. Nah, maka kita sebagai pendidik dan orang tua harus bisa mengenal dan mengembangkan potensi kecerdasan anak itu. Kedua, yaitu penanaman nilai-nilai dasar. Nah, ketika lahir, anak itu merupakan individu yang kecil, belum mengetahui apa-apa, belum mengetahui tata krama, belum mengetahui norma, belum mengetahui peraturan-peraturan. Nah, oleh sebab itu anak perlu
anak perlu mendapatkan bimbingan dari keluarga, dari pendidik, atau dari lainnya mengenai hal-hal tersebut. Contohnya, kita bisa mengenalkan peraturan nilai-nilai agama seperti contohnya sebelum dan sesudah makan itu kita harus membaca doa, atau kita bisa mengenalkan nilai-nilai agama lainnya. Contohnya seperti ketika akan memasuki kamar mandi, kita harus menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Baik, poin selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan dasar. Untuk mengembangkan kemampuan dasar, adapun cara belajar anak yang melandasi pendekatan BCCT yaitu sebagai berikut. Poin A adalah anak belajar dari pengalamannya sendiri. Contohnya seperti guru menunjukkan suatu benda kepada murid. Anak-anak, ini benda apa? Kemudian anak-anak menjawab, oh iya Bu, ini botol air mineral. Kemudian guru bertanya, kenapa kalian tahu ini botol air mineral? Kemudian anak-anak menjawab, misalnya, oh iya Bu, saya tahu soalnya saya pernah minum dari air botol mineral ini. Dan poin yang B adalah pembiasaan terhadap anak untuk memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Nah, kan tadi botol air mineral. Kemudian guru bertanya kepada anak, coba kalau botol air mineral ini dimanfaatkan menjadi suatu kreasi yang bermanfaat, apa ya kira-kira bisa jadi apa ya? Kemudian anak-anak menjawab, oh iya Bu, ini mungkin bisa jadi pot bunga. Nah, mungkin seperti itu jawaban anak-anak karena mereka menemukan sesuatu yang berguna baginya dan memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya yaitu poin C. Pendidik bertugas untuk memfasilitasi supaya informasi yang baru menjadi bermakna dengan memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan dan menerapkan ide-ide yang mereka buat. Kan tadi anak sudah membuat ide, yaitu membuat pot bunga dari botol air mineral ini. Nah, kemudian guru memfasilitasi, memberitahu bagaimana caranya untuk membuat pot bunga dari botol air mineral ini. Yang selanjutnya yaitu poin D, pengajaran berpusat pada bagaimana cara anak menggunakan pengetahuan baru untuk mereka. Nah, apa sih pengajarannya? Yaitu memanfaatkan botol air mineral ini menjadi pot bunga. Mungkin sekian dari saya dan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.